Kota Solo di Spanyol dipilih oleh PSSI untuk bisa menjadi tempat pemusatan latihan atau TC bagi Timnas U19 di bawah asuhan Sintayong, sebagaimana rupa dari kota yang berjarak 112 km dari Barcelona ini. Kita akan lihat dalam video kali ini. Kota Solo di Spanyol ini sudah ditentukan oleh PSSI tentunya melalui rapat exco dan diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bahwa kota yang terletak hanya 112 km dari Barcelona terpilih ya, atau konon akan dijadikan home base, tempat latihan bagi pasukan Indonesia atau U19 di bawah Sintayong berlatih dalam persiapan menghadapi Piala Asia pada bulan Maret 2021 di Uzbekistan dan juga menghadapi Piala Dunia di antara Mei Juni ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. Dan setelah sebelumnya Witan Sulaiman dan kawan-kawan berlatih di Kroasia selama 2 bulan dengan melakoni 11 laga pertandingan uji coba dan lumayan bagus, bagaimana bisa mencetak 5 kemenangan, 3 kalah dan 3 imbang. Dan saat ini tim yang ditargetkan untuk bisa lolos dari grup di Piala Asia, bahkan bisa melaju sampai ke semifinal melalui target dari PSSI, itu akan datang ke kota Solo ini. Kota Solo ini kota yang sejuk ya menurut saya. Dan apa sih alasan yang membuat kota ini terpilih? Saya pikir tentunya sudah berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh PSSI, dan saya pikir tepat memilih kota ini, kota yang terletak di Provinsi Tarragona di Catalonia, Spanyol, yang berada 11 km di selatan Tarragona. Dan Salo ini menjadi sebuah tempat favorit sebenarnya untuk acara-acara keluarga atau liburan keluarga yang ada di sana. Dan memang objek pariwisata dikedepankan oleh pemerintah yang ada di Salo ini, karena wisata hiburan aquapolis yang begitu luas yang membuat kota ini banyak didatangi oleh para wisatawan untuk bisa berlibur, foto-foto di sana, karena banyak juga kafe-kafe yang menarik, indah, suasana pantai yang bagus. Kemudian ada banyak juga hotel-hotel yang ada di Solo ini, sehingga ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata bagi siapapun ya, bukan saja di Eropa tapi banyak juga dari Asia, China, Jepang, Korea yang berkunjung ke sana. Dari Amerika atau Amerika Latin juga banyak yang datang ke sana. Jadi ini merupakan kota yang baik dan enak memang untuk dijadikan TC bagi Timnas U19 yang kita andalkan nantinya di Piala Asia dan Piala Dunia. Nah, kemudian alasan yang berikut yang saya pikir dilakukan oleh PSSI kenapa kota Solo ini dipilih, karena memang di sana terdapat tempat-tempat sport ya, tempat kompleks olahraga yang memenuhi syarat berdasarkan standar FIFA, tentunya lapangan-lapangan sepak bola yang bagus di kompleks yang bernama Esportiu Football Salo, yang merupakan salah satu kompleks pelatihan sepak bola terlengkap di Eropa yang ada di sana. Dan kota yang berpenduduk sekitar 26.000 lewat data terakhir, ini adalah kota yang paling sedikit ya terkena dampak dari penularan COVID-19
di Spanyol, sehingga itu yang membuat PSSI melirik Salou sebagai tempat yang pantas, yang baik untuk bagi anak-anak kita berlatih di sana ya, karena COVID-nya sangat rendah dan mungkin di sana tidak banyak yang tertular atau terdampak dengan COVID ya. Terakhir mungkin cuma tidak sampai 5 kasus yang ada di sana, jadi memang sangat kecil, dan itulah yang membuat PSSI memilih tempat ini, karena mungkin saja tidak akan ada tes atau pemain-pemain kita datang kemudian dikarantina di sana, karena memang dampak COVID-nya sangat rendah, sehingga kita bisa langsung berlatih di Salou ini ya, kota yang sangat baik, dan segala urusan tentunya sudah dilakukan oleh PSSI, berkontak dengan Federasi Sepak Bola di Spanyol, dan kita di sini tinggal mengurus semua surat-surat dokumen dari pemain-pemain kita, yaitu berupa visa tentunya bagi pemain dan tempat tinggal di mana kita akan berlatih buat pemain-pemain kita, sehingga memudahkan semua ketika tiba di Salou. Semua proses latihan akan berjalan dengan baik tentunya, dan itu yang menjadi harapan bagi kita semua dan juga bagi penggemar sepak bola U19, bagi Federasi Sepak Bola kita, karena memang tim ini sangat diharapkan untuk bisa berprestasi setelah Piala Asia yang menjadi stepping stone atau batu loncatan kita sebelum menuju ke Piala Dunia. Karena di Piala Dunia pun sebagai tuan rumah tentunya kita tidak hanya akan jadi penghuni atau pelengkap di grup, kita harus bisa lolos dari grup, dan kita bisa berprestasi, mungkin masuk ke 16 besar, masuk ke 8 besar, bahkan mungkin bisa ke semifinal, dan siapa tahu bisa ke final dan juara. Tidak ada yang bisa memprediksi tentunya semuanya, dan ini kesempatan bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk bisa menunjukkan kehebatan kita di bawah pelatih Shin Tae-yong yang ditunjuk oleh PSSI untuk melatih selama 4 tahun setelah ia dikontrak pada Desember 2019. Dan berbicara tentang Salou ini, inilah kota yang punya luas sekitar 15,2 km persegi, dan kita sudah katakan tadi ini terletak di Provinsi Tarragona, dan pemilihan lokasi ini dianggap sebagai suatu hal yang istimewa, dan mudah-mudahan anak-anak bisa betah di sana ya, pemain-pemain kita bisa lebih bersemangat di bawah pelatih Shin Tae-yong, bersama juga dengan asisten pelatih ada Nova Arianto yang ikut dengan 3 pelatih asisten lainnya dari Shin Tae-yong. Dan kota ini saya sudah katakan selain memiliki kompleks yang punya standar sport yang luar biasa ya dengan FIFA dan salah satu yang terbaik di Eropa, ini mereka punya training camp latihan dengan fasilitas yang memang sangat mewah di kompleks Esportivo Futbol Salou, dan di sana bisa menyajikan 11 lapangan standar FIFA yang luas sekali dengan kualitas rumput alami ya, di mana ada satu rumput di sana yang juga artifisial rumputnya itu, dan punya tribun. Memang kalau bicara dengan tribun penonton sana tidak lebih dari 1000 ya kapasitasnya. Nah, ini kota yang kecil tapi baik kalau untuk dijadikan tempat training camps TC, sangat betul-betul bisa dinikmati oleh anak-anak, dan ini pas pemilihan kota ini, walaupun hanya punya 1000 kapasitas penonton, tapi baik untuk kualitas lapangannya memang sudah sangat teruji dan layak untuk kita tempati. Jadi ini pun bisa dijadikan tempat yang, karena di Eropa ketika Shin Tae-yong ingin melihat pemain-pemain blasteran atau keturunan yang akan diambil untuk bisa masuk di dalam tim U19 kita ini, itu akan gampang berdatangan, karena akan lebih banyak datang dari Belanda yang mungkin akan diambil, bisa mungkin ada 5-6 orang yang nanti akan bisa bergabung dari Belanda atau lebih, atau ada pun dari Jerman, dari Inggris. Ini akan dilihat tentunya oleh Shin Tae-yong untuk siapa yang bisa
bergabung ke dalam tim U19 nantinya ketika berada di Salou nanti. Tinggal tim mana yang akan menjadi pilihan untuk dijadikan uji coba, entah klub atau entah negara yang untuk bisa bermain dengan tim U19, karena lapangan yang sangat bagus ini harus dimanfaatkan dengan baik sekali ya, karena kota Salou ini juga memiliki pusat kebugaran dengan standar atlet, artinya mereka punya fasilitas-fasilitas yang bagus, ada sauna di sana, ada fasilitas renang ya, kemudian ada, sudah saya katakan sebelumnya, kalau mau ingin enjoy di saat ada liburan, bisa ada jalan-jalan di kota ini, berfoto-foto, ada kafe yang menyediakan juga menu-menu sehat di sana, jadi akan bisa dinikmati oleh pemain-pemain kita dan juga tim kepelatihan. Jadi penunjang fasilitas itu sangat memungkinkan, sangat baik yang dibutuhkan oleh tim U19. Sebab selain latihan di lapangan ya, di sana juga ada semacam sekolah ya, pematangan atlet, dan ini dibutuhkan oleh tim kita karena ada teori pematangan biasanya juga menjadi menu selama TC. Jadi ini pas di Kompleks Esportivo Football Salou karena ada tempat khusus untuk belajar yang dibuka secara umum juga. Jadi ini baik sekali untuk training camp kita. Jadi klub-klub manapun di Spanyol juga sering datang ya ke kota Salou ini untuk persiapan pramusim di La Liga ya. Jadi dijadikan tempat yang cukup baik dan juga merupakan lokasi ini juga untuk sekedar latihan, tapi juga menampung mereka yang hanya sekedar untuk melakoni uji tanding yang ada di Spanyol. Dengan fasilitas lain yang disediakan itu adalah selain lapangan sepak bola, tentunya sepak bola ada pantai yang indah, ada beach soccer ya yang ada di Salou ini yang bisa dimanfaatkan juga ya untuk fasilitas untuk bola pantai di Spanyol, dan banyak juga digunakan di sana. Jadi memang luar biasa pemilihan tempat yang sangat baik untuk timnas U19 agar kondisi untuk bisa meningkatkan fisik, stamina ini akan terjaga dengan baik di samping kita melakukan berbagai uji coba. Nah, lokasi latihan U19 tentunya banyak yang ingin tahu seperti apa ya. Jadi memang saya sudah katakan tadi, mereka punya standar lapangan yang sangat baik dan ini harus dimanfaatkan tentunya dengan baik oleh pasukan U19 kita ketika berada di kota Salou. Mudah-mudahan ini akan mendapat suatu hal yang baik di dalam meningkatkan kualitas permainan kita, tentunya dengan kebugaran fisik kita sebelum kita tampil di Uzbek dan juga di Piala Dunia. Jadi tetap kita harus mensupport apa yang dilakukan oleh Sintayong dan seluruh tim kepelatihan yang dibawa bersama dengan anak-anak U19 selama berada di Salou. Semoga apa yang mereka dapatkan di sana itu tentunya akan menjadi kabar baik bagi kita semua yang ada di Indonesia, karena tentunya banyak penggemar sepak bola di Republik Indonesia menantikan kabar baik yang ada, persiapan yang baik yang ada selama di Salou di Spanyol ini. Demikian saya pikir saya menggambarkan tentang keberadaan kota Salou di Spanyol yang dijadikan tempat di mana pemain-pemain kita berlatih sebelum tampil di Uzbek tentunya ya. Sebuah kota yang merupakan kota provinsi Tarragona ya, dan ini kota yang sangat baik. Salou ini juga didirikan oleh orang Yunani pada abad ke-6 dan terkenal sebagai pelabuhan komersial di abad pertengahan maupun modern. Demikian kita sudah melihat tentang profil kota Salou di Spanyol, di provinsi Tarragona, dan perkembangan ke depan saya akan terus memantau tim ini dan memberikan tentunya kabar-kabar bagi Anda semua. Anda jangan lupa untuk tetap like dan juga memberikan komentar-komentar positif serta
subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.